Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tabiun, saya Ketut Yuli Astuti, peserta Pembatik 2024 level 3, kelas kreasi 16 dari Provinsi Lampung, SMA Negeri 6 Metro. Capaian pembelajaran pada video ini adalah di akhir fase E, peserta didik mampu memahami konsep dasar ilmu geografi, peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi, penelitian geografi dan fenomena geosfer. Mampu mencari mengolah informasi tentang keberagaman wilayah secara fisik dan sosial, mampu menganalisis wilayah berdasarkan ilmu pengetahuan dasar geografi, karakter fisik dan sosial wilayah. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu dengan kritis menganalisis unsur-unsur interpretasi citra dalam menentukan objek di muka bumi. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo lihat dulu sekolah kita dengan Google Earth. Dengan penginderaan jauh, kita dapat mengenali objek di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Dari penginderaan jauh juga kita bisa mengetahui penggunaan lahan di sekitar kita. Salah satunya yaitu sekolah kita sendiri. Dalam mengenali objek pada citra penginderaan jauh, harus memahami beberapa unsur interpretasi citra. Di antaranya rona warna, ukuran, bentuk, pola, tekstur, bayangan, situs, dan asosiasi. Bagaimana unsur interpretasi citra ini dapat menentukan objek pada permukaan bumi? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah rona. Rona merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Rona pada foto udara pankromatik merupakan atribut bagi objek yang berinteraksi dengan seluruh spektrum tampak yang sering disebut dengan sinar putih. Rona merupakan tingkat dari putih ke hitam dan selanjutnya. Biasanya rona gelap itu menandakan bahwa objek tersebut berupa air, sedangkan rona terang menerangkan bahwa objek tersebut adalah berupa daratan. Yang selanjutnya adalah warna. Warna adalah wujud tampak mata, berbeda dengan rona yang hanya menyajikan tingkat kegelapan dalam wujud hitam putih. Warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka ragam. Contohnya seperti ketika kita melihat pohon warna hijau, ketika kita melihat laut berwarna biru. Yang selanjutnya adalah ukuran. Ukuran ini berkaitan dengan skala citra terkait luas, panjang, tinggi, atau volume. Misalnya ada dua objek yang sama-sama lapangan, tapi dengan melihat ukuran kita bisa membedakan objek tersebut lapangan sepak bola atau lapangan untuk kegiatan olahraga lainnya. Dan selanjutnya dengan ukuran juga kita bisa membedakan daerah perumahan dengan bangunan perusahaan atau bangunan pabrik lainnya. Unsur selanjutnya adalah bentuk. Bentuk merupakan ciri objek yang dapat dengan jelas terlihat, sehingga mudah untuk mengenali objek berdasarkan bentuk objek. Misalnya nih, ketika kita melihat sekolah. Berdasarkan citra penginderaan jauh, sekolah bisa dibedakan dengan bangunan objek lainnya. Karena sekolah itu cenderung berbentuk melingkar atau berbentuk seperti huruf H atau L. Unsur selanjutnya adalah pola. Pola merupakan tingkat kecenderungan bentuk objek dan bisa menjadi pertanda akan adanya objek lain, baik itu hasil dari bentukan manusia ataupun bentukan alami. Biasanya objek di permukaan bumi yang berpola diantaranya ada sungai sebagai bentuk alami dan pemukiman sebagai bentuk pola akibat manusia. Unsur lainnya ada tekstur.
Tekstur dalam interpretasi citra dinyatakan berdasarkan tingkat kasar atau halusnya atau sedangnya suatu objek. Biasanya unsur tekstur ini ditunjukkan pada kenampakan berupa tumbuhan di permukaan bumi. Semakin banyak tumbuhan, maka tekstur dari unsurnya semakin kasar. Atau sebaliknya, ketika tidak ada tumbuhan, maka unsur teksturnya yaitu halus. Bayangan. Unsur bayangan memiliki sifat menyembunyikan kedetailan suatu objek yang berada di area yang gelap. Biasanya unsur bayangan ini muncul karena objek tersebut memiliki ketinggian. Contohnya, kita bisa membedakan gedung tinggi dengan wilayah sekitarnya karena di gedung tersebut bisa dilihat unsur interpretasinya yaitu bayangan. Unsur selanjutnya adalah situs. Situs ini merupakan posisi suatu objek terhadap objek yang lain yang ada di sekitarnya. Dengan mengetahui letak suatu objek dengan objek yang lain, kita bisa mengetahui objek apakah tersebut. Contohnya, kita bisa tahu pemukiman karena pemukiman letaknya dekat dengan jalan. Unsur interpretasi yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antar objek yang satu dengan objek yang lain. Misalnya, kita bisa mengetahui objek tersebut adalah stasiun kereta api karena berasosiasi atau berkaitan dengan rel kereta api. Untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait unsur interpretasi citra, kalian dapat mengerjakan pada link Wordwall berikut ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabi pun.